Halo Nara. Iya. Iya, muslimah. Sebentar bang, saya aktifkan Kamera. ya. Iya, muslimah Nara. Iya, muslimah bang. Muslimah. Ya, gimana Nara? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan channel Sobat Bang Zuma pada kesempatan kali ini. Semoga ikhwan fillah semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat-sahabat semuanya, kita dengarkan tadi ya, yang baru datang ke tempat Edis ini mengaku muslim ya teman-teman ya. Ini adalah video lanjutan dari sebelumnya, yang mungkin di video sebelumnya tidak ada pengakuan dia seorang muslim. Tapi di sini di awal video ini dia ditanya oleh Edis, dia mengaku seorang muslimah. Jadi teman-teman di sini ya, ada satu keanehan yang kita temukan di sini. Mengaku seorang muslim tetapi pertanyaan tentang Islam kepada Edis. Nah, kita menemukan di video yang sebelumnya sudah kita bahas apa pertanyaannya dari seorang wanita yang mengaku muslim ini, katanya mau belajar kepada Edis tentang Islam. Baik sahabat-sahabat semuanya, kita lanjutkan videonya bagaimana Edis menjelaskan Islam kepada orang yang mengaku seorang muslimah. Amar. Itu Ya. pernyataan dari Suhail bin Amar. Ya, baik ya. Jadi hadis-hadis semacam itu ya, riwayat-riwayat semacam itu. Kalau kita bahas, itu ujung-ujungnya sesama muslim sendiri itu saling mengatakan bahwa itu tidak sahih lah dan lain sebagainya. Jadi begini Kak Nara ya, begini. Nah, ini seperti ini ya. Inilah cara-cara Edis untuk mempengaruhi publik ya, tentang hadis yang mungkin kita banyak menemukan tentang hadis yang sanadnya tidak sahih ya. Jadi ada pertanyaan dari seorang wanita yang mengaku muslim tetapi kita meragukan ini, yang mukanya peta ya teman-teman ya. Meragukan kemuslimannya, ini memberikan satu pertanyaan kepada kafir seperti Edis ini tentang Islam. Ya jelas kalau Edis ditanya itu ya langsung menjadi sebuah bahan framing ya teman-teman ya. Ketika saya berdiskusi dengan umat Islam, membahas riwayat-riwayat yang seperti itu, Muhammad bin Abdullah dengan Muhammad dan lain sebagainya, masalah kirim surat menyurat, itu sesama muslim sendiri, itu mereka berdebat dan mengatakan riwayat-riwayat demikian itu dikatakan palsu dan lain sebagainya. Nah inilah framing-framing yang selalu dilakukan Edis. Orang Islam, umat muslim, para ulama bisa mengatakan itu tidak sahih atau palsu, itu pasti ada dasarnya karena ada sanadnya. Nah, hal semacam ini yang menjadi bahan framingan Edis. Kalau nanti disampaikan hadis ini nanti akan begini dan begitu, dan memframing bahwasannya hadis ini menjadi bahan perdebatan umat Islam. Yang jadi masalah ini ya, kenapa Edis itu tidak mengkoreksi tentang perdebatan perbedaan Tuhan di dalam kekristenan. Tritung dengan Wanes, Yesus Bapa itu beda, ada yang Yesus Bapa Roh Kudus, ada yang Yesus bukanlah Bapa, dan macam-macam denom di dalam kekristenan. Kenapa tidak menjelaskan itu dulu? Hal yang mendasar di kekristenan yang notabene banyak perbedaan antar denom, tetapi memframing bahwasanya kalau dia mempertanyakan hadis kepada umat Islam, nanti akan muncul pertanyaan itu palsu lah. Nah itu kan ada sanadnya, dan ya inilah hal-hal seperti sebenarnya walaupun Edis tahu tetap menjadi sebuah framing ya. Memframing itu menjadi sebuah perdebatan di antara para ulama, padahal kalau perdebatan itu biasa ya kalau tentang hadis ya kan. Nah jadi saya tetap melihat ya, perempuan ini kok diragukan ya kalau memang mengaku muslim ya. Makanya sekarang pokok bahasan saya dengan orang Islam itu biar tidak menimbulkan perdebatan, langsung ke Quran saja. Karena apa? Karena kalau kita merujuk kepada hadis, orang-orang Islam sendiri banyak memalsu-malsukan hadis sekarang. Nah inilah tuduhan-tuduhan seperti ini yang tidak bisa dibuktikan ya. Kalaupun ya berkeliaran di Google tentang hadis yang dikatakan palsu, ya kan? Tetapi kan bisa dijelaskan, ini palsu, ini sahih, ini hasan, dan ada tingkatan-tingkatannya.
kesohiannya itu bisa diuji. Nah, pertanyaan dari orang yang mengangkat ini yang kalau memang ini muslim beneran ya, ini salah, benar-benar salah kaprah karena bertanya kepada Edis. Tapi kalau ya kan dikatakan ini muslim ya kan, dalam pikiran saya itu memang sangat meragukan ya, meragukan. Karena apa? Umat Islam bertanya pasti kepada seorang ustadz kalau tentang Al-Quran dan hadis, kan gitu. Nah, sehingga umat Islam itu bisa menjelaskan Al-Quran itu apa, hadis itu apa, gitu. Ucapan, perkataan, perilaku, apa yang dilakukan oleh Rasulullah, diamnya Rasulullah, itu ada di dalam hadis, kan gitu. Nah, nyambungkah dengan Rasulullah, ini yang diuji. Jangan menjadi sebuah framing. Hal seperti ini memang tulah Edis itu. Iya, walaupun sudah tertulis di dalam Sahih Bukhari, tertulis di dalam Sahih Muslim, orang Muslim yang malah malsu-malsuin. Makanya sekarang kita ke Quran saja, biar kita tidak berdebat lagi soal itu palsu atau tidak. Coba kalau ada dalam Al-Quran, apakah Muslim berani mengatakan itu palsu? Kan tidak. Nah ini, karena dia tidak mempunyai keilmuan seperti itu, akhirnya apa? Keilmuan seperti itu tidak berani diuji tentang pengetahuan hadis, sehingga langsung ke Al-Quran. Memang iya, kalau Al-Quran tidak ada yang umat Islam itu yang mengatakan ini palsu, tetapi tentang hadis memang harus diuji. Nah, tidak berani mempertanyakan hadis karena tidak ada ilmunya untuk menguji itu. Itulah hadis. Tapi kalau dalam hadis, umat Muslim zaman sekarang sudah malsu-malsukan dengan gampangnya mengatakan itu palsu. Ya, umat Muslim mengatakan itu palsu kan ada dasarnya. Ya teman-teman ya, ada dasar kenapa dikatakan palsu. Nah, kalau tidak sesuai pasti dikatakan palsu lah. Coba kalau memang itu ini ya, seharusnya dikatakan palsu ya palsu, dikatakan sahih ya sahih. Nah, jadi ini ya teman-teman ya, untuk sahabat-sahabat Muslim, teman-teman saya, saudara-saudara saya, nggak usah kaget kalau mendengarkan narasi Edis. Karena apa? Narasi orang yang sebenarnya hanya bertujuan memfitnah dan membuat hoax di dunia maya. Dan dengan dasar apa? Dasar kebencian. Kalau orang sudah punya dasar kebencian ini parah. Nah, cuman yang jadi pertanyaan ini yang satunya ini, si wanita ini bertanya tentang Islam kepada Edis. Ini tanda tanya besar teman-teman, tanda tanya besar. Apakah ini settingan Edis? Nah, kita nilai sendiri nanti. Kita bahas di dalam Al-Quran saja. Ya, abang, saya kan awam tentang saya muslim, tapi saya nggak terlalu bisa baca Al-Quran. Kenapa saya ingin belajar sama Bang Adis TV? Karena saya tahu di sini Bang Adis TV kan juga awalnya muslim ya. Nah, makanya saya itu mendengar kayak macam kemarin ini, jujur Bang, berapa hari ini setelah saya tahu namanya Bang Adis itu, oh Bang Adis begini, itu saya ikutin terus Bang Adis sampai saya itu tidur itu sampai saya dengar perdebatan Bang Adis kemarin dulu ya. Kemarin saya dengar, saya nonton YouTube. Saya dengar terus Bang Adis itu berdebat sama Bang Suma. Jadi percakapan Bang Adis ini jujur ya, saya seorang muslim, saya tidak masuk logika dengan percakapan Bang Suma dengan Bang Adis. Justru Bang Adis itu saya dengar, saya ikutin terus. Ini sumpah demi Allah Bang, saya ngikutin terus Bang Adis karena di otak saya itu logikanya masuk. Nah, ketahuan ya teman-teman ya, ketahuan di sini. Kapan Bang Suma debat dengan Edis baru-baru ini? Ketahuan teman-teman. Kapan Edis berdebat dengan Bang Suma baru-baru ini? Mau belajar Al-Quran dengan Edis, ya kan? Katanya Edis penjelasannya masuk akal. Nah, dibandingkan dengan penjelasan Bang Zuma, ini jelas sekali ya teman-teman ya, jelas sekali. Katanya muslim awam, tidak bisa baca Al-Quran, ya kan? Tidak bisa baca Al-Quran, mau belajar sama Edis. Orang ini mengaku tidak bisa baca Al-Quran, tetapi mau belajar Al-Quran sama Edis. Pertanyaannya, apakah Edis bisa baca Al-Quran? Nah ini, Edis tidak bisa baca Al-Quran, ngakunya muslim, ya ngakunya muslim, mau belajar Al-Quran sama Edis. Belajar apanya coba? Baca Al-Quran nggak bisa, dia sendiri nggak bisa baca Al-Quran, mau belajar baca Al-Quran sama Edis. Ini yang salah kaprah. Jadi kalau ada settingan itu ya teman-teman ya,
settingan yang indikasi settingan itu. Mbok yo ya, kalau nyeting itu yang rapi gitu kan. Nah ini, kalau saya melihat ini indikasinya sebuah perencanaan yang memang membuat hal tanya jawab yang sudah direncanakan. Kenapa? Kita bisa melihat kalau memang muslimah beneran bertanya pasti pada ustadz, karena dia mengaku tidak bisa baca Al-Quran, terkecuali Edis bisa baca Al-Quran. Edis tidak bisa baca Al-Quran, ya kan? Kenapa tanya sama Edis yang notabene tidak bisa baca Al-Quran? Yang kedua, kapan Bang Zuma itu debat sama Edis baru-baru ini, ya kan? Nggak ada. Kok yang katanya masuk akal penjelasannya Edis? Ini yang lucu teman-teman. Nah inilah yang kacau sekali, salah kaprah ini orang ini, parah asli parah. Jadi menampakkan kalau orang ini kita ragukan keislamannya teman-teman. Sedangkan Itu Bang, jadi saya dan saya catat apa yang saya nonton tentang masalah Tuhan Kristus, terus saya nonton tentang masalah Bang Adis gitu. Maksudnya apa namanya, pengucapannya Bang Adis itu dalam logika saya masuk gitu. Makanya saya nonton terus, bahkan saya tadi nyari Bang, gimana caranya saya bisa bertanya sama Bang Adis ya masalah itu, tentang kayak Abang, aku baru tahu Abang, aku taunya Aisyah itu dinikahi sama Muhammad itu umur 13 tahun, bahkan adik saya juga mengatakan seperti itu. Nanti saya dengar dari Bang Adis kalau Aisyah itu dinikahi Nabi Muhammad itu nanti umur 6 tahun. Nah ini kan tambah ketahuan di sini. Kalau memang dia muslim, pasti dia mengatakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi apa? Muhammad katanya. Apakah seorang muslim menyebutkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam seperti ini? Nah, tadi keceplosan. Edis dikatakan katanya yang dulu pernah muslim, setelah itu meninggalkan muslim, murtad ya. Nah ini ngawur orang ini. Nah jadi ini ketahuan di sini teman-teman. Mau menghujat sebenarnya, mau memframing Rasulullah sebenarnya, tapi tapi tidak ada endingnya, sehingga dengan cara seperti ini mereka bisa memfitnah dan tidak dikatakan monolog. Karena apa? Perempuan ini ngaku muslim bertanya seperti itu, bahwasanya Rasulullah menikah di umur 13 tahun, di umur 6 tahun. Nah di dalam Islam kan jelas ukurannya itu kan balik, ya kan, sudah balik, tetapi kan jelas ada penjelasannya, ya kan, menikah di umur berapa, berkumpul di umur berapa. Nah ini framing ini kelihatan sekali sebuah indikasi yang direncanakan oleh Edis. Karena apa? Fitnahan Edis ya di situ. Nah, awam tentang Islam, tetapi tidak awam tentang fitnah yang dikatakan Edis disampaikan sama dia. Parah ya. Dan di situ saya, loh kok seperti ini gitu. Makanya saya di sini saya cari terus sampai saya nonton tadi masalah tentang film Nabi Muhammad, dan tapi sebelumnya saya nonton film Tuhan Yesus kayak gitu Bang. Jadi nah ini sebelumnya nonton film Nabi Muhammad, setelah itu sebelumnya nonton film Yesus, ya kan. Nah ini orang-orang seperti inilah yang sering dilakukan di komal-komal Kristen ya. Indikasinya itu jelas sekali. Kalau ini saya memastikan ini bukan orang Islam. Ya saya ini melihat ini bukan orang Islam. Nanti komentar ya teman-teman ya. Nanti komentar. Benarkah perempuan ini muslim? di logika saya menurut saya orang muslim, saya banyak logikanya masuk dengan Bang Adis. Nonton saya sampai diketawain sama bapaknya anak-anak. Kok kamu ngikutin itu terus? Iya, malah justru menurut Ya, Kak Nara justru argumen-argumennya Juma yang tidak masuk akal. Tidak masuk akal. Banyak yang tidak masuk akal, dan dia cuma bahasanya terlalu tinggi, terlalu lantang, terlalu dia merasa dirinya aja yang saya hebat nih, saya bisa, saya pintar gitu. Lah ya jelas, kalau Bang Zuma ya jelas pintar. Karena apa? Bang Zuma jelas bisa baca Al-Quran. Kalau Edis bisanya apa coba? People nggak tahu, baca Al-Quran nggak tahu. Nah ini terlalu mengada-ngada. Tetapi pada faktanya kita tahu semuanya ya teman-teman, siapa yang lebih cerdas.
orang ini sebenarnya pendukungnya Edis. Nah ini pendukungnya Edis, kalau ini ketahuan ini pendukungnya Edis di apa ya, di ucapannya itu sangat kelihatan sekali ini sudah seperti ucapan Edis yang diulang oleh seorang perempuan ini, ya kan? Ucapan Edis yang diulang oleh perempuan ini. Tuh, tapi saya di logika saya tidak masuk, Abang. Tapi gini, banyak yang komen katanya, alah ini settingan katanya, ibu ini bukan muslim. Gimana kalau kita coba, jangan-jangan ibu ini jangan-jangan bukan muslim. Alah, itulah ya teman-teman ya. Kita bisa melihat endingnya di sini, ucapan-ucapannya pada saat tidak bisa baca Al-Quran, dia mengaku sendiri, mengatakan Nabi Muhammad SAW dengan kata Muhammad. Nah itu kelihatan sekali kalau orang ini gabrul, teman-teman. Baik sahabat-sahabat semuanya, sampai di sini dulu. Nanti kita lanjutkan videonya, kita komentari, kita lihat orang-orang yang mau main tipu-tipu. Jadi hati-hati teman-teman, semakin hari semakin banyak kafir munafik, kafir yang suka menipu. Semoga sahabat semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salam satu Tuhan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.